Kesalahan ini munculnya dari mana? Ternyata dari ayahnya. Ternyata dari siapa? Dari ayahnya. Maka anak itu tanya sama Umar, wahai Umar, apa kewajiban orang tua yang seharusnya ditunaikan untuk anaknya? Umar mengatakan 3. Kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak, wabil khusus kewajiban ayah kepada siapa? Anaknya. Jadi sebelum kita jadi anak nanti, sebelum kita jadi ayah. Nomor 1, memilihkan untuk anaknya ibu yang terbaik. Kemudian anak ini ngomong, waduh Umar maaf, ibu saya bukan ibu yang baik. Sampai Umar kaget, mana mungkin ada seorang anak tidak bangga dengan ibunya. Ini aneh gitu. Terus Umar tanya, terus ibumu siapa? Ibu saya, ama sauda ishtaraha abi fi suq fajama'aha fahamalani. Ibuku ini perempuan budak yang dijual murah di pasar. Bapak saya butuh hubungan suami istri, dibelilah itu budak, digauli lahir saya. Jadi tidak pakai milih ini. Pokok butuh perempuan, dia beli budak, hamil, lahir. Kata Umar, oh, satu hakmu oleh ayahmu tidak diberi. Apa yang kedua wahai Umar, setelah memilihkan untukku ibu yang baik dan aku tidak punya ibu yang baik, memberikan kepadanya nama yang bagus. Karena nama itu dalam Islam doa. Maka anak tadi bilang, saya tidak punya nama yang baik wahai Umar, aku tidak diberi nama yang baik. Kemudian Umar tanya, terus namamu siapa? Nama saya Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Jogjanya kecoa. Jadi bayangin anak dikasih nama kecoa. Dan antum perlu tahu apa sejarahnya. Kan orang Arab itu banyak nama anak mereka itu nama binatang buas. Haidar, Asad, Namir, itu macan, singa, citah. Itu nama-nama anaknya orang Arab. Kemudian Zufar itu gagak yang kukunya itu cakarnya bisa nembus badak, bisa nembus kulitnya badak. Kenapa orang Arab kok ngasih nama anak mereka binatang buas? Ternyata dalam kitabnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum, dikatakan di sana karena orang Arab itu ngasih nama anak untuk nakut-nakutin musuh. Jadi boleh jadi si bapak ini musuhnya takut kecoa. Akhirnya anaknya jadi korban, dikasih nama Ju'al, kecoa. Kata Umar, ya Rabb, kamu 2 ndak dapat. Apa yang ketiga? An yu'allimahul kitab was sunnah. Kamu punya hak yang wajib dilakukan oleh ayahmu, mengajarkan kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah. Anak tadi bilang apa? Abi masyghul bit tijarah. Bapak saya sibuk di perniagaan, ndak pernah ngajarin saya. Umar bilang, kalau gitu 3-3-nya kamu nggak dapat. Terus anak tadi tanya, lah kalau begini siapa yang salah? Kemudian Umar mengatakan, kamu pulang, panggil bapakmu yang patut dihukum. Dan super dad yang kemudian terus mengawal tumbuh kembang anaknya agar anak itu menjadi anak yang baik. Bagaimana caranya? Cuma 1, dikenalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu yang akan mengantarkan dia untuk mengerti bagaimana menjadi anak yang baik di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya. Nggak pakai sutil ini ya, kita langsung pakai tangan insyaallah. Ini bawang putihnya kita masukkan 1 siung saja. Kita tunggu nanti sampai aromanya mulai wangi. Ini nanti kalau resepnya dipakai, tolong royaltinya jangan lupa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita aduk dulu. Nah, setengah sendok teh saja. Kemudian lada putihnya yang banyak karena kita suka pedas. Sebagaimana ceramah-ceramahnya kita ya, pedas-pedas. Biar semakin pedas, cabenya kita kasih cukup banyak lah. Segitu udah banyak Ustaz. Ya. Mercon Ustaz ya. Jadi standar banyak nyantum sama anak beda Ustaz. Bagaimana aromanya Ustaz? Tolong jangan menjerumuskan diri pada kekualatan Ustaz ya. Aromanya bisa kebayang tesnya resto banget Ustaz nih. Masya Allah. Ini kebetulan umi saya punya warung Ustaz. Dan menu ini belum ada. Nanti insya Allah kita jadikan menu. Ayam crispy black pepper sauce. Umi saya kalau lihat Ustaz, bangga punya anak saya Ustaz. Iso masak tiba no. Nangisnya sudah sering. Zaman saya kecil nakal banget kan, nangis terus Ustaz.
Ustaz, taburi apa nih? Ini kita kasih wijen dan biar masakannya enak, wijennya harus ganjil. Dan ini antum nggak usah hitung, yakin aja ini ganjil sudah. Atau kalau antum masih ragu ganjil atau genap, ambil satu, tambahkan di atasnya. Ganjil insya Allah. Ini chicken crispy black pepper sauce ala Chef Rifki. Mantap, Masya Allah luar biasa. Penasaran ya, pengen nyobain ya. Ini aromanya sampai ke situ nih. Ini saya coba hasil masakan perdana saya. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah tidak mengecewakan. Perdana Ustaz. Serius ini masak perdana. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kesempatan kali ini kita mau seru-seruan banget nih. Nah, sesuai dengan temanya apa? Super Date Fisabilillah. Pengen tahu Super Date yang Fisabilillah itu kayak apa? Oke, kita ambil satu surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Super Date Fisabilillah. Suri tauladan yang luar biasa sekali di semua medan. Salah satu medannya adalah nih lihat nih, kelihatan nggak nih di dapur nih, masak-masak gitu, identik dengan emak-emak kan gitu. Enggak juga kan gitu. Rasulullah jagonya juga. Di situ dikisahkan Rasulullah sampai memerah susu bahkan menjahitnya. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita didampingi URGT, Masya Allah URGT, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, Masya Allah. Nanti kita dengarkan tausiah dari beliau bagaimana Super Date yang fisabilillah. Super Date, father, bapak. Wah, bapak-bapak yang jago, ya. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Terus abis itu seru-seruannya beliau langsung yang OTW. Beliau langsung yang Nih, yang beginian nih, paham ya, kayak apa nih. Masak banget harus itu. Terus nanti bunda-bunda juga ikut nyobain sentuhan Super Date yang biasanya berhadapan dengan kitab, ini berhadapan dengan kompor ya. Keren gak nih ya, Masya Allah ini. Keringat dingin ya, Alhamdulillah, masyaallah. Oke, kok enggak sabar nih pengen segera dimulai. Di sini kita Wong Yojo, Wong Yojo di ujung selatan di Bantul, tepatnya di Right House Rumah Hijrah. Ya. Ini ada Bang Iqbal sebenarnya di depan saya, nggak ikut nongol, nggak tahu kenapa nih malu-malu kucing, ya, apa kucing-kucing malu nggak tahu ini. Oke, yang kami muliakan Ustadz Rifki Ja'far Thalib, waktu dan tempat kami persilahkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita izin lepas masker ya. Karena insya Allah sudah sesuai dengan prokes, jamaahnya semuanya jaga jarak. Sudah pas lah ini ya, per jamaah satu dengan yang lain sudah nampaknya 1 meter lebih sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Chef dan Ustadz Berlin Mustafa. Yang ini alhamdulillah beliau kasih tantangan, katanya ceramahnya gak usah lama-lama, nanti Ustadz disuruh masak. Padahal subhanallah saya suruh bedain mana kunci, mana kencur, mana lengkuas, mana jahe gak bisa. Dan waktu di pondok dulu kita masak, tapi masak Indomie, itu pun gak pakai wajan begini. Itu dari plastiknya kita buka, kita siram pakai air panas. Nah maka ya dikocok gitu Ustaz, dikocok begitu. Ya namanya orang lapar di pondok, yo enak saja. Nah maka ini jujur aja, keringet dingin saya. Saya khawatirnya apa, ini ketika masuk kamera masaknya hancur Ustaz. Jadi nanti tolong yang ngetes, yang ngecek masakan, yang bagian testernya, bilang aja enak gitu. Sempurna Ustaz, jadi antum jangan jadi seperti yang Master Chef itu.
yang mukanya serem gitu ya, menakutkan. Jadi pesertanya nanti takut. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita berada di Rumah Hijrah Right House, alhamdulillah di Bantul. Yang insya Allah ini merupakan salah satu di antara alternatif dakwah yang baru di Bantul ini. Dan inilah salah satu istimewanya Yogyakarta, Ustadz. Kita lihat subhanallah, bengkel ada, garasi ada, teras ada. Sekarang rumah ada. Mau cari apa lagi kita? Nah maka, dan ini salah satu yang memang penting dalam dunia dakwah, kita perlu mewadahi setiap orang dengan warnanya masing-masing. Kalau senengannya ngajinya di teras, ya monggo ada. Senengannya ngajinya di garasi, ada. Yang senengannya hobi bengkel-bengkel, ada. Yang hobi masak ada juga ternyata di sini, subhanallah. Nah tapi kemudian kita akan awali untuk membicarakan mengenai super dad gitu ya. Ayah yang super. Ketika disampaikan oleh Ustadz dan Chef Berlin Mustafa tadi, hafizahullahu ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam pribadi Rasulullah untuk kalian itu suri tauladan yang terbaik. Menjadi rasul, rasul terbaik. Menjadi ayah, ayah terbaik. Menjadi suami, suami yang terbaik. Maka sebagaimana kami sampaikan tadi pagi di Clayton. Jadi berapa menit dari sini Clayton? Oh Klaten. Saya kira Clayton, kita biasa di kampung Inggris. Jadi sok-sok Inggris gitu ya, Inggris-Inggrisan. Itu kita mengatakan begini. Kalau kita ingin masuk surga, maka setiap amal kita Ustadz, itu kita bercermin dengan amalan Rasulullah. Bahkan nanti ketika kita mau masak begini, kita mau tahu apa yang dilakukan Rasul kalau Rasul mau masak. Ini tidak ketemu di kitab Syama'il, tidak ketemu ini. Nah ketika kita mau keluar rumah, kita cek sama enggak gaya keluar rumah saya dengan keluar rumahnya Rasulullah. Ketika hendak tidur, kita kaca lagi. Kita bercermin dengan Rasulullah, sama enggak cara tidurku dengan cara tidurnya Rasulullah SAW. Karena apabila standar kebaikan kita itu adalah Rasulullah, maka dimanapun dan kapanpun pasti baik. Dan jaminannya adalah man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang nurut sama aku sesuai dengan yang aku contohkan yaitu Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Nah sekarang super dad. Di dalam Islam ayah itu memang pegang peranan yang sangat penting. Jadi ayah ini memang memegang peranan yang luar biasa penting. Dimana kemudian kita ambil satu kisah yang insya Allah antum semuanya sudah pernah dengar kisah ini. Seorang laki-laki di zaman Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab itu lapor kepada Umar tentang anaknya yang gak bisa diatur. Diajak ngomong gak bisa, diperintah gak taat, dipanggil tidak pernah datang. Maka akhirnya Umar ibnul Khattab dilapori oleh bapak tadi, wahai Umar tolong anakku dihukum. Umar tanya, kenapa dengan anakmu? Diajak berbicara bentak-bentak. Kalau kemudian diperintah tidak pernah taat, aku panggil tidak pernah datang. Umar bilang, iya, panggil ke sini, anakmu pantas untuk dihukum. Sudah, bapaknya pulang, anaknya datang. Ini kita singkat-singkat aja ya, karena saya betul-betul tertarik dengan masaknya ini. Sudah, anaknya datang. Umar mengatakan kepada anak tersebut, barusan ayahmu datang. Ayahmu laporan, katanya kamu anak durhaka. Dipanggil tidak pernah datang, diajak ngomong kamu membentak, diperintah tidak pernah taat. Maka anak tadi mengatakan, tunggu Umar. Itu semua kesalahanku, tapi aku ingin tahu. Kesalahan ini munculnya dari mana? Ternyata dari ayahnya. Ternyata dari siapa? Dari ayahnya. Maka anak itu tanya sama Umar, wahai Umar, apa kewajiban orang tua yang seharusnya ditunaikan untuk anaknya? Umar mengatakan 3. Kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anak, wabil khusus kewajiban ayah kepada siapa? Anaknya. Jadi sebelum kita jadi anak nanti, sebelum kita jadi ayah. Nomor 1, memberi nama yang baik untuk anaknya. Sebelum itu.
Jadi sebelum anaknya lahir ya, memilihkan untuk anaknya ibu yang terbaik. Kemudian anak ini ngomong, waduh Umar maaf, ibu saya bukan ibu yang baik. Sampai Umar kaget, mana mungkin ada seorang anak tidak bangga dengan ibunya. Ini aneh gitu. Terus Umar tanya, terus ibumu siapa? Ibu saya, ama sauda ishtaraha abi fi suq fajama'aha fahamalani. Ibuku ini perempuan budak yang dijual murah di pasar. Bapak saya butuh hubungan suami istri, dibelilah itu budak, digauli lahir saya. Jadi tidak pakai milih ini. Pokok butuh perempuan, dia beli budak, hamil lahir. Kata Umar, oh satu hakmu oleh ayahmu tidak diberi. Apa yang kedua wahai Umar setelah memilihkan untukku ibu yang baik dan aku tidak punya ibu yang baik, memberikan kepadanya nama yang bagus. Karena nama itu dalam Islam doa. Maka ketika umi saya ngasih saya nama dulu Rifki, Rifki itu artinya lembut dan terbukti. Istri saya bahagia dapat saya, lembut banget katanya. Sudah nggak usah tanya istri saya bu ya. Nah sudah, maka anak tadi bilang saya tidak punya nama yang baik wahai Umar, aku tidak diberi nama yang baik. Kemudian Umar tanya, terus namamu siapa? Nama saya Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Jogjanya kecoa. Jadi bayangin anak dikasih nama kecoa. Dan antum perlu tahu apa sejarahnya. Kan orang Arab itu banyak nama anak mereka itu nama binatang buas. Haidar, Asad, Namir itu macan, singa, citah. Itu nama-nama anaknya orang Arab. Kemudian Zufar. Zufar itu gagak yang kukunya itu cakarnya bisa nembus badak. Bisa nembus kulitnya badak. Kenapa orang Arab kok ngasih nama anak mereka binatang buas? Ternyata dalam kitabnya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum, dikatakan di sana karena orang Arab itu ngasih nama anak untuk nakut-nakutin musuh. Jadi boleh jadi si bapak ini musuhnya takut kecoa. Akhirnya anaknya jadi korban dikasih nama Ju'al, kecoa. Kata Umar, ya Rabb kamu dua ndak dapat. Apa yang ketiga? An yu'allimahul kitab wa sunnah. Kamu punya hak yang wajib dilakukan oleh ayahmu mengajarkan kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah. Anak tadi bilang apa? Abi masyghul bit tijarah. Bapak saya sibuk di perniagaan. Tidak pernah ngajarin saya. Umar bilang kalau gitu tiga-tiganya kamu gak dapat. Terus anak tadi tanya, lah kalau begini siapa yang salah? Kemudian Umar mengatakan kamu pulang, panggil bapakmu yang patut dihukum. Kenapa? Dia tidak menjadi super dad. Dia tidak menjadi ayah yang super untuk siapa? Anaknya. Nah ada kisah lain ini. Seorang bapak yang masuk ke dalam rumah, baru buka pintu, sama anaknya dilemparin pakai batu besar, pas kepalanya pecah kepalanya. Keluar darah. Dan ini kisahnya para salaf, terjadi di zaman salafus soleh. Maka ketika dalam keadaan bapaknya kepalanya keluar darah, itu bapaknya laporan ke hakim, qadhi. Terus hakim tanya, ada apa dengan kamu? Dakhaltul bait wa ramani ibni bil hajar. Aku masuk rumah, anakku melempariku dengan batu sampai pecah. Aku minta kisos. Bayangin ini saking mangkele bapak sama anaknya, minta anaknya dikisos kudu diantem gaya watu sampai ndase pecah. Subhanallah. Sudah didatangkan anaknya ke pengadilan. Qadhinya bilang, ini bapakmu ngasih tuduhan buat kamu, katanya kamu ngelempar dia dengan batu. Anak tadi bilang, iya saya ngelempar bapak saya dengan batu. Nah sebelum saya akan tanya lebih jauh kepadamu wahai anak, kata hakimnya, saya tanya dulu bapakmu, biar tidak salah menghukum, biar tidak salah memvonis. Ditanya bapaknya, wahai bapak, a'allamtahul Qur'an wal hadith, kamu ajarkan tidak anakmu ini Al-Quran dan Al-Hadith? Apa kata bapaknya? Oh ya ndak. Itu urusan ibunya katanya. Itu urusan siapa? Ibunya. Apa kata hakim? Wes perkara selesai. Perkara selesai. Terus hakimnya bilang apa? Dhannaka thawran fadharaba ra'sak. Itu anakmu mengira kamu banteng yang masuk ke rumahnya, maka bukan banteng yang merah itu loh. Bapak, itu anakmu ketika kamu masuk rumah dikira banteng.
Akhirnya kamu dilempar batu. Maka dia tidak salah, kamu yang salah tidak mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada anakmu, sehingga dia tidak mengerti mana berbakti dan mana durhaka. Nah maka sekarang poin inti yang kita sampaikan tentang super dad itu apa? Sosok ayah ideal yang kalau anaknya jahat, anaknya tidak baik, anaknya tidak sukses, dia tidak menyalahkan anak tapi dia menyalahkan dirinya. Ono opo dengan saya? Ada apa dengan saya sampai saya punya anak seperti itu? Dan super dad yang kemudian terus mengawal tumbuh kembang anaknya agar anak itu menjadi anak yang baik. Bagaimana caranya? Cuma satu. Dikenalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu yang akan mengantarkan dia untuk mengerti bagaimana menjadi anak yang baik di hadapan Allah dan di hadapan orang tuanya. Jadi itu sedikit mengenai super dad ya, karena waktu juga yang terbatas dan saya tidak sabar lagi ingin masak. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Chef Berlin Mustafa. Falyatafadhal mashkuran ma'juran. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Wah ini sebenarnya selak kepengen masak, ini bahasanya agak medok ya. Selak kepengen masak apa keburu kepengen masak atau keburu pengen makan ini ya. Ya dua-duanya ya. Ini kayaknya seru ya, nanti kita bareng-bareng ngicipin masakannya super dad luar biasa beliau ini. Nah ngomong-ngomong Ustaz, ngomong-ngomong ini mau masak apa Ustaz? Chicken crispy, saus lada hitam. Mantap. Chicken crispy black pepper sauce. Weze. dulu zaman Nabi ada yang kitab tertentu ada yang spesifik enggak? Kira-kira menu apa yang sering diolah sama Rasulullah selain memerah susu? Kalau kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masakan Rasulullah memang setahu kami, sependek pengetahuan kami dalam kitab Syama'il yang kami telah baca, itu cerita tentang Rasulullah njobo jero. Tapi ternyata masak tidak disebutkan di sana. Tapi ada masakan favorit, Rasulullah itu paling suka memang kambing. Maka ketika dengar menunya chicken crispy, saya rada ilfil dikit tadi. Coba ghanam crispy gitu sedikit lebih semangat saya karena chicken. Nggak, tapi memang salah satu masakan favorit Rasulullah itu kambing. Dan kalau sayuran, Rasul itu paling suka dubba. Dubba itu labu. Labu yang dimasak pakai kuah itu. Nggak tahu antum yang lebih paham lah bagaimana cara masaknya itu. Itu ternyata masakan favoritnya Rasulullah. Walaupun selain masak sih beliau juga seperti antum bilang tadi ya perah susu sendiri. Kemudian ketika sendalnya putus beliau yang menyambung sendiri. Ketika ada kain yang robek beliau kemudian yang menjahitnya sendiri. Bahkan Ibunda Aisyah ketika ditanya apa yang Rasul lakukan di rumah. Ya seperti laki-laki di antara kalian. Dia berkhidmat kepada istrinya, subhanallah. Bukan istri berkhidmat kepada suami. Dia yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang berkhidmat kepada istrinya, bantu motongin daging. Oke, masih ingat ya menunya apa tadi? Chicken crispy, black pepper sauce, saus lada hitam. Besok nanti lain waktu diagendakan lamb chop, wes, kambing bakar. Wes, itu malam ini boleh? Ya. Malam ini boleh Ustaz? Wah, lanjut Mas. Wah, iya. Oke nanti Gustu teras dakwah lamb chop nih. Oke, siap. Tafadhol Ustaz. Nah, nih sebentar, saya sebelah sini. Kita nyalakan dulu kompornya Ustaz ya. Oh iya. Oke, sebentar. Bentar Ustaz, ini Bang Iqbal minta ininya ditongolin gitu. Nah. Wah, ini seru banget ini. Wah, ya menu-menunya nih. Kemudian ini bawang putih, ini saya bawa dari Kediri sana. Enggak, bohong, enggak boleh ditiru. Kemudian bawang bombay, kemudian ini paprika, ada merah, ada kuning. Insya Allah kita mau masak. Hijaunya ada nggak? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh.
Kita punya kaldu serbuk ya, kaldu tapi berbentuk serbuk. Yang ini kemudian lada putih. Jadi kerpeannya jangan keras-keras, nanti masuk mic deh. Yang ini lada putih. Ini Master Chef ala halal. Jadi Bang Iqbal ini ngasih judul Ustadz Chef Indonesia. Ya, ini kayaknya kenceng ya. Kenceng ya, biar mantap. Ya. Ada tambahan bahan selain yang tidak tadi disebut, ada saus dan kecap. Ini tapi iklannya masuk, Ustaz. Iklannya masuk ya. Skip. Ya, coba kecilkan. Tampaknya sudah terbiasa mainan kompor nih. Oh, ini kayaknya ada atraksi Super Chef. Belum. Kita nggak pakai sotil ini ya, kita langsung pakai tangan insya Allah. Ini bawang putihnya kita masukkan 1 siung saja. Kita tunggu nanti sampai aromanya mulai wangi. Ini nanti kalau resepnya dipakai, tolong royaltinya jangan lupa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita aduk dulu. Nah, ini sudah harum ya, kita mulai masukkan. 1 sendok. Ini juga 1 sendok. Bismillah, biar ada kuningnya. Ada golkarnya juga ya, jangan merah aja. Harus adil. Kok mengarahnya ke situ, Ustaz? Iya, tahun-tahun politik Ustaz, udah deket pilpres. Kalau hijau apa, Ustaz? Hijaunya ini daun bawang saya rasa. Betul kan? Masya Allah, padahal nebak-nebak tadi. Baik, bismillah, kita aduk dulu ya. Kita aduk, ini ya apa, kamera bisa maju. Subhanallah, lihat ini luar biasa aromanya. Kita tunggu. Insya Allah nanti yang nyoba mudah-mudahan dapat barokahnya. Tapi tolong kalau testimoni jangan jelek ya. Kalau jelek nggak jadi barokah. Sudah. Kita tunggu sampai daun-daunnya ini nampak layu. Masya Allah, antum kebagian masaknya ya. Wah, luar biasa nih, Ustaznya. Masya Allah, ini kalau istri saya lihat live-nya Ustadz, itu sampai rumah dia nggak mau masak lagi sekarang. Saya yang disuruh masak. Jadi ini mempertaruhkan reputasi juga ini sebenarnya. Istri yang mana, Ustaz? Alhamdulillah, istri Kasembon. Alhamdulillah. Sudah. Ini sekarang kita masukkan ayamnya. Karena kan tadi chicken crispy, saus lada hitam. Oh, suka yang kecil-kecil Ustaz ya? Oh, mantap ya. Sip, tambah lagi. Ini perdana tayang Ustadz Chef Indonesia. Uci. Iya, Ustaz. Nanti kita bikin acaranya Ustaz ya. Kita jual ke TV swasta nanti. Wah, ini tampaknya cantik sekali ini warnanya nih. Merah, kuning, hijau di wajan yang hitam. Yeah. Lagi. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh saja. Kemudian lada putihnya yang banyak karena kita suka pedas. Sebagaimana ceramah-ceramahnya kita ya, pedas-pedas. Masya Allah, kemudian cabenya kita ambil.
Biar semakin pedas, cabenya kita kasih cukup banyak lah. Segitu udah banyak Ustaz. Ya. Mercon nih Ustaz ya. Jadi standar banyak nyantum sama anak beda Ustaz. Kemudian kita kasih sekarang kecapnya 5 sendok Ustaz ya. Karena kita mau kan warnanya hitam. 3, 4, 5. Sip. Sekarang kita kasih saus 2. Jadi pemirsa tolong ya kalau ngasih saus ini harus segera karena khawatir gosong. Waduh. Wah, jadi masalah Ustaz, belum terbuka sausnya. Tampilkan Ustaz. Ini sausnya agak sedikit. Oh iya iya. Sini Ustaz, sendoknya Ustaz. Oke, bismillah, tangan kiri, Mas. Nah, sip. Sausnya 2 sendok aja cukup. Jadi kecapnya 5, saus 2. Kita tunggu sampai matang. Maksud saya waktunya. Ya kira-kira 20 detik aja lah ya karena tadi ayamnya sudah matang juga. Setelah selesai kita angkat, kita matikan kompornya dulu. Bagaimana aromanya Ustaz? Tolong jangan menjerumuskan diri pada kekualatan Ustaz ya. Aromanya bisa kebayang tesnya resto banget Ustaz nih. Masya Allah. Gini, kebetulan umi saya punya warung Ustaz. Dan menu ini belum ada. Nanti insya Allah kita jadikan menu. Ayam crispy black pepper sauce. Mantap Ustaz ya. Masuk ya. Ini Kalau antum ikut, ini kita wawancara beliau sekarang ya. Beliau ini kan master chef. Dulu antum ikut tahun berapa Ustaz? kalau Master Chef yang acara di TV-TV itu alhamdulillah saya nggak ikut Ustaz. Karena memang ya komersil banget. Dan pertama kali saya belajar masak itu justru di hotel, cuman memang di sana kan hotel kan apalagi bintang 5 ya campur ya bahan-bahan mulai dari Homer sampai wah itu udah sebagai standar internasional tuh menu-menu Homer dan sebagainya. Akhirnya saya lebih memilih langsung belajar di luar. Piring Ustaz. Ya udah nyampe. Siap. Kita ambil Tabur wijen di sana. umi saya kalau lihat Ustaz, bangga punya anak saya Ustaz. Iso masak tiba no. Enggak, nangisnya sudah sering. Zaman saya kecil nakal banget kan, nangis terus Ustaz. Tambah nasi putihnya, wah Masya Allah Ustaz. Kita anti nasi putih Ustaz. Kita kambing saja tanpa nasi. Jadi kambing lauk nasi. Ya? Ini apa ini Ustaz? Taburi apa nih? Ini kita kasih wijen dan biar masakannya enak, wijennya harus ganjil. Dan ini antum nggak usah hitung, yakin aja ini ganjil sudah. Atau kalau antum masih ragu ganjil atau genap, ambil 1, tambahkan di atasnya, ganjil insya Allah. Terus bagaimana kita cobanya sekarang Ustaz? Ya sekarang ini campur dulu Ustaz. Kita tampakkan di kamera seperti ini hasilnya. Coba Mas Dian. Ini chicken crispy black pepper sauce ala Chef Rifki. Mantap, Masya Allah luar biasa. Penasaran ya, pengen nyobain ya. Ini aromanya sampai ke situ dah nih. Nyampe nggak nih? Nyampe sana. Aduh. Wah. Zen. Oke, dipilih Ustaz. Dipilih. Bunda. Cari yang nyoba, nggak mau cari yang wajahnya jujur Ustaz. Saya mau
cari yang bisa diajak kompromi. Saya mau cari yang bisa nyoba, yang bisa diajak kompromi. Antum sepertinya beruntung bisa diajak kompromi. Antum Sudah kode mata Ustaz ya? Ayo, coba. Iya. Settingan nih. Wah, mantap ini. Makannya harus duduk. Ya. Siap. Saya coba dulu ya. Ini saya coba hasil masakan perdana saya. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah tidak mengecewakan. Perdana Ustaz. Serius ini masak perdana. Bismillah. Deng. Enak Ustaz. Rotok kasin. Enak apa enak banget? Apa kasinan? Dari mananya? Asinnya dari mananya? Sausnya atau kecapnya? Mungkin perlu ditambah air Ustaz. Karena tadi apinya gede jadi dia susut jadi asin. Benar. Nggak usah melirik Ustaz. Ngomong tinggal ngomong aja loh. Nggak usah noles ini loh. Nggak usah noles ini. Ya, apa? Kalau tekstur ayamnya pas. Udah matang tadi. Dominan ke asin. Dominan ke asin. Tapi mau lagi. Kata orang Jawa kalau seneng asin-asin katanya mau gitu lagi Ustaz katanya. Ya mudah-mudahan. Bismillah. Ini istrinya ngelihat loh Ustaz. Jangan. Enggak, bercanda aja, bercanda. Biar teman-teman di Jogja seneng aja sih. Gitu ya, Masya Allah ya. Oke. Ya sih. Oke, teman-teman itu sedikit kisah di dapur yang benar-benar sangat mengejutkan sekali. Beliau bilang katanya baru perdana ini. Perdana. Gimana Ustaz? Testimoni masakannya sendiri Ustaz? Ini kok kayak kepedesan Ustaz? Sedikit asin. Oh, pedes juga ya. Oh. Kayaknya dari timur-timur sana kayaknya suka yang strong-strong pedes-pedes gitu Ustaz. Kalau yang manis-manis kan Jogja ya. Iya. Kayak yang ngomong ya. Gitu ya. Oke. Ini kayaknya perlu lanjut yang kambing Ustaz. Oke semuanya, alhamdulillah kesempatan kali ini kita seru-seruan bersama Super Dad luar biasa. Semoga Allah berikan keridhaan, keberkahan, dan semoga acara ini juga bisa membuka wawasan untuk teman-teman semua, khususnya jomblo fisabilillah juga Ustaz ya. Ya Ustaz. Ini kayaknya yang jomblo fisabilillah perlu bikin training dulu sama Ustaz nih. Oh enak. Ini sudah dikode ini Ustaz nih. Ini Mas Iqbal ini paham bahwasannya amal yang paling Allah cintai membahagiakan seorang muslim. Jadi ada beberapa bohong yang dapat pahala kan? Ketika menyenangkan orang lain itu suami nyenengin istri walaupun bohong dapat pahala. Tidak bohong ya? Enak memang. Masya Allah. Mas jangan khusyuk-khusyuk. Khusyuk banget. Aja kayak kenapa? Oh ya, kalau pakai nasi pas. Jazakumullah khair. Ana doakan antum cepat nikah. Mudah-mudahan dapat putra-putri solih dan solihah. Bagaimana Mas Dian? Enak. Antum lapar apa enak? Ini tim kamera kayaknya keenaan apa kelaparan ini. Wah ini keren tuh, behind the scene-nya nih. Nah, oke. Kita coba testimoni terakhir ini. Gimana? Mantap? Luar biasa? Sentuhannya Ustadz Chef Indonesia. Wah ini seru ini. Ya, Bang Iqbal, ini perlu nanti bersama Ustadz Rifki yang lembut tadi katanya, lembut. Besok bikin menu yang khusus yang lembut-lembut, misalnya
misalnya, kan, oh gitu ya. Jadi sekalian peresmian Ustadz Chef Indonesia nih ya. Nah, gitu ya. Mantap Ustadz, setuju Ustadz. Bismillah Ustadz. Nah, oke, alhamdulillah. Tapi ini jujur ya, ternyata masak itu seru banget Ustaz. Seru masak itu. Apalagi ketika testimoninya campur-campur sedikit kebohongan seperti ini. Semakin nyemangatin saya ternyata. Jadi ketika itu bilang, oh serius enak Ustaz. Rasanya kok kita urup nomane kompor ini. Seperti pengen masak lagi, tapi semua itu kalau enggak ada ilmunya memang enggak bisa. Dan kuncinya kan di situ ya, jadi ketika masak pun kalau enggak ketemu ilmunya ya enggak karuan. Tapi kalau yang masak diserahkan pada ahlinya, maka akan top. Maka Rasulullah bersabda sesuatu itu ketika diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Masakan pun begitu. Nah sekarang kita serahkan pada chef yang asli. Ini tadi kan testimoninya jujur kan ya, nggak bohong ya? Jujur kan? Berarti ahlinya ini. Ahlinya, memang di tangan ahlinya pada cocok. Ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga Ustadz, di kesempatan sore hari ini kita juga banyak kedatangan tamu abang-abang chef. Wah ini Masya Allah abang chef. Terus ada bunda chef juga, ada ya? Ukti chef, bunda chef, Masya Allah Umi chef. Bunda Eli. Dan semuanya semoga nanti yang tadi ya jomblo fisabilillah sebelum naik ke pelaminan Ustadz harus kayaknya perlu ketemu Ustadz Rifki Ja'far dulu ini ya. Perlu Ustadz. Jadi dipoles di dapur dulu Ustadz. Ternyata komen di kolom Facebook kita, semuanya malah pasang love untuk Chef Berlin. Kali ini saya kalah kelas, sore ini saya nggak mau rekaman di sini lagi. Inilah. Masya Allah. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kumpul bareng-bareng, silaturahmi bareng bersama Ustadz yang kebetulan beliau kita paksa untuk beginian. Kita paksa yang lain. Prank baik. Prank yang sukses ya. Baik, teman-teman yang nanti sekiranya, oh ternyata masih ada seru-seruan lagi nih Ustadz. Ustadz ada seru-seruan lagi juga nih. Apa ini? Wah ternyata masih lanjut. Oke, saya pamit undur diri, semoga Allah senantiasa membersamai kita, meridhai kita, memberkahi kita, dan semoga Allah menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk menetapi jalannya. Dan semoga silaturahmi tetap terjaga, amal-amal soleh untuk selalu tetap dikuatkan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai prioritas hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dapur ya Ustaz ya. Kan innama a'malu binniyat ya, arba'in an-Nawawi. Yang pertama itu bicara niat, masa kalau niatnya karena ibadah pun juga berpahala yang dahsyat. Tadi ya Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sudah dijabarkan bagaimana kepada Ustadzuna Rifki Ja'far. Ya, mari kita saling berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf, kami haturkan jazakallahu khairan untuk Ustadz. Jazakumullah khairan untuk semuanya. Semoga kita semua kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah SWT. Kita reunian lagi gini-gini lagi kan, keren ya. Di surga nanti ada masak-masak. Udah gak perlu Ustaz ya. Tinggal order aja selesai Ustaz. Ada jamaah kemudian dari Kediri, ini komen langsung di WA. Masya Allah Ustadz, masakannya mantap, bau dan aromanya sampai Kediri, perlu dicoba. Ini bohong memberi semangat ya begini. Bohongnya nggak ada akhlak Ustaz. Baik, ulang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.